Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TDO Empire. Di sini, kita akan menelusuri kisah-kisah luar biasa dari para ulama dan wali. Baik dari Indonesia maupun seluruh penjuru dunia. Kita akan menyelami perjalanan hidup mereka, menelusuri silsilah keilmuan yang agung, dan menyaksikan karomah-karomah yang menggetarkan hati. Tak hanya itu, kami juga akan mengajak Anda menapaki jejak sejarah Islam. Dari Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia, mari bersama-sama menimba inspirasi, memperluas wawasan, dan meneguhkan iman. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ikuti setiap perjalanan cahaya ini di TDO Empire. Di antara lebatnya pepohonan dan sejuknya angin pegunungan Muria, tersembunyi sebuah makam keramat, menjadi tujuan ziarah ribuan umat. Disinilah bersemayam salah satu dari 9 wali Allah, Wali Songo, yang dikenal dengan sebutan Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Umar Said, atau ada pula yang menyebut Raden Prawoto. Namun, siapa sebenarnya beliau? Dari mana asal-usulnya? Mari kita telusuri jejak silsilahnya. Untuk memahami Sunan Muria, kita harus kembali ke akar silsilahnya. Raden Umar Said bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah putra dari seorang wali yang sangat terkenal, salah satu tiang penyangga dakwah Islam di tanah Jawa. Siapa lagi kalau bukan Sunan Kalijaga? Ya, Sunan Kalijaga, yang bernama asli Raden Said, putra dari Tumenggung Wilwatikta, Adipati Tuban. Sunan Kalijaga dikenal dengan metode dakwahnya yang luwes, akulturatif, dan memanfaatkan seni budaya lokal seperti wayang dan gamelan sebagai media syiar. Dari pernikahan Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, lahirlah beberapa putra-putri, dan salah satunya adalah Raden Umar Said, atau yang kemudian kita kenal sebagai Sunan Muria. Lalu, siapa ibunda Sunan Muria? Beliau adalah Dewi Saroh. Ada beberapa versi mengenai asal-usul Dewi Saroh. Salah satunya menyebutkan bahwa Dewi Saroh adalah putri dari Syekh Siti Jenar, ulama kontroversial pada masanya. Namun, versi lain yang lebih umum diterima dan populer adalah bahwa Dewi Saroh adalah putri dari Maulana Ishak, saudara kandung Sunan Ampel, dan bibi dari Sunan Giri. Ini menjadikan Sunan Muria masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat dengan para wali lainnya. Sunan Muria juga memiliki keturunan yang melanjutkan perjuangan dakwahnya. Beliau menikah dengan Dewi Sujinah, putri dari Sunan Ngudung, salah satu anggota Wali Songo versi awal, yang kemudian menjadi ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahan ini, Sunan Muria memiliki beberapa putra, di antaranya Pangeran Santri, Pangeran Kajoran, Dewi Roroyatna, yang menikah dengan Sunan Kudus. Hal ini menunjukkan bagaimana jalinan kekerabatan antar wali sangat kuat, menciptakan sebuah jaringan dakwah yang solid di seluruh penjuru Jawa. Silsilah Sunan Muria tidak hanya berbicara tentang garis keturunan darah, tetapi juga tentang garis keturunan spiritual dan keilmuan. Beliau adalah murid langsung dari ayahnya, Sunan Kalijaga, yang mewarisi kebijaksanaan dalam berdakwah. Konon, sebelum menjadi Sunan Muria, Raden Umar Said juga menimba ilmu dari berbagai guru, termasuk dari lingkungan Ki Ageng Ngerang atau Ki Ageng Pengging, yang dikenal sebagai tokoh-tokoh sakti dan memiliki garis keturunan yang kuat di tanah Jawa. Ini semakin memperkaya khazanah keilmuan dan spiritual Sunan Muria. Demikianlah, silsilah Sunan Muria, sebuah jejak yang terangkai dari para ulama besar dan tokoh-tokoh berpengaruh di tanah Jawa. Beliau adalah mata rantai penting dalam penyebaran Islam, seorang putra dari Wali Agung, dan seorang ayah dari generasi penerus. Makamnya di puncak Gunung Muria menjadi pengingat akan keteladanan dan warisan dakwahnya yang tak lekang oleh waktu. Silsilah ini bukan sekadar daftar nama, melainkan cerminan dari sebuah misi suci yang terus diestafetkan dari generasi ke generasi. Pernahkah kalian mendengar tentang wali yang memilih berdakwah di tengah hutan belantara, jauh dari keramaian kota? Seorang wali yang ilmunya dianggap nyeleneh, tapi justru sangat ampuh menaklukkan hati masyarakat. Dialah Sunan Muria. Tapi, apa sebenarnya rahasia di balik keilmuan dan cara dakwahnya yang unik ini? Siap-siap, karena kisah ini akan membuatmu merinding. Sunan Muria, atau Raden Umar Said, bukanlah wali biasa. Dibesarkan dalam didikan sang ayah, Sunan Kalijaga yang legendaris, beliau mewarisi kebijaksanaan dan keluasan dalam berdakwah. Namun, Sunan Muria juga memiliki keunikan tersendiri dalam mengembangkan ilmunya. Konon,
Beliau dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai ilmu, tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pertanian, perikanan, dan bahkan ilmu pengobatan tradisional. Bayangkan saja, seorang wali yang juga piawai bercocok tanam dan mengerti bagaimana menjaga hasil panen agar melimpah. Inilah salah satu kunci kedekatannya dengan masyarakat pedesaan di lereng Gunung Muria. Tapi, ada satu ilmu, nyeleneh, yang membuat banyak orang terheran-heran. Kabarnya, Sunan Muria memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca dan hasil bumi. Benarkah demikian? Kita akan telusuri lebih dalam. Berbeda dengan wali lainnya yang seringkali berdakwah di pusat-pusat keramaian atau kesultanan, Sunan Muria memilih jalur yang lebih menantang. Beliau menyebarkan agama Islam di pelosok-pelosok desa, jauh dari hiruk-pikuk kota. Inilah yang membuatnya dikenal dengan gaya dakwah, belusukan, dan sangat merakyat. Sunan Muria tidak menggurui dari atas mimbar megah. Beliau turun langsung ke lapangan, berbaur dengan masyarakat, memahami keluh kesah mereka, dan memberikan solusi berdasarkan ajaran Islam. Beliau mengajarkan tentang pentingnya bekerja keras, gotong royong, dan menjaga lingkungan. Bayangkan, ketika musim paceklik melanda, Sunan Muria tidak hanya memberikan ceramah tentang kesabaran. Beliau mengajarkan teknik bertani yang lebih baik, membantu membuat irigasi sederhana, atau bahkan memberikan bibit unggul kepada para petani. Dengan cara inilah, ajaran Islam tidak hanya menjadi dogma, tetapi juga solusi nyata bagi permasalahan hidup mereka. Keunikan dakwah Sunan Muria tidak berhenti di situ. Beliau juga dikenal sangat piawai dalam memanfaatkan seni dan budaya lokal sebagai media penyampaian pesan-pesan Islam. Salah satu metodenya yang terkenal adalah melalui tembang lelingsehan. Tembang lelingsehan adalah lagu-lagu sederhana yang dinyanyikan sambil beristirahat atau bekerja di ladang. Melalui lirik-lirik yang syarat makna, Sunan Muria menyelipkan ajaran tentang tauhid, akhlak, dan pentingnya berbuat kebaikan. Cara ini sangat efektif karena mudah diterima dan diingat oleh masyarakat awam. Selain itu, Sunan Muria juga tidak serta-merta menghapus adat istiadat yang sudah ada di masyarakat. Beliau justru mengakomodasi dan mengislamisasinya. Contohnya adalah tradisi sedekah laut atau petik laut. Sunan Muria memberikan pemahaman baru tentang tradisi ini sebagai bentuk syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan, bukan lagi sebagai persembahan kepada roh-roh laut. Dengan keilmuan yang mendalam dan cara dakwah yang merakyat serta akulturatif, Sunan Muria berhasil menanamkan nilai-nilai Islam di hati masyarakat pegunungan. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga figur sentral dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Warisan Sunan Muria terus hidup hingga kini. Semangatnya dalam berdakwah dengan pendekatan yang dekat dengan masyarakat, memanfaatkan kearifan lokal, dan memberikan solusi nyata bagi permasalahan umat patut kita teladani. Keilmuannya yang mungkin dianggap nyeleneh pada masanya, justru menjadi bukti betapa kreatif dan inovatifnya beliau dalam menyebarkan agama Allah. Pernahkah kalian mendengar tentang wali yang bisa berbicara dengan alam? Wali yang doanya mampu mengubah nasib dan bahkan membuat benda mati bergerak. Di puncak Gunung Muria, bersemayam seorang wali dengan karomah luar biasa, yang kisahnya masih diceritakan dari generasi ke generasi. Dialah Sunan Muria. Tapi, seberapa dahsyat karomahnya? Siap-siap, karena cerita ini akan membuat bulu kudukmu berdiri. Sunan Muria, atau Raden Umar Said, memilih tempat yang tak biasa untuk dakwahnya, puncak Gunung Muria yang sepi dan terpencil. Ini bukan tanpa alasan. Konon, kedekatan beliau dengan alam adalah kunci dari banyak karomah yang dimilikinya. Berkat kegigihannya dalam beribadah dan menyebarkan Islam, Sunan Muria dianugerahi karomah oleh Allah. Karomah ini bukan untuk kesombongan, melainkan sebagai bukti kekuasaan Tuhan dan penguat dakwahnya. Masyarakat yang melihat langsung keajaiban ini menjadi semakin yakin akan kebenaran ajaran Islam. Salah satu karomah yang paling sering diceritakan adalah kemampuannya dalam mengendalikan air. Bayangkan, di musim kemarau panjang, ketika sumur-sumur kering dan ladang-ladang retak, Sunan Muria punya caranya sendiri. Bagaimana beliau melakukannya? Di wilayah pegunungan yang kadang sulit air, karomah Sunan Muria dalam mendatangkan sumber air sangat melegenda. Dikisahkan, suatu ketika, kemarau panjang melanda Muria. Masyarakat resah, tanaman mati, ternak kehausan. Mereka mendatangi Sunan Muria, memohon pertolongan. Dengan tenang, Sunan Muria bermunajat. Tak lama berselang, beliau menancapkan tongkatnya di sebuah batu cadas. Ajaib,
Dari bekas tancapan tongkat itu, memancarlah mata air yang jernih dan tak pernah kering hingga kini. Sumber air itu menjadi urat nadi kehidupan bagi warga sekitar, dan kini dikenal sebagai Sendang Rejoso atau Sumber Sewu. Karoma ini bukan hanya tentang air, tapi juga tentang kesuburan dan keberkahan. Masyarakat percaya, berkah dari Sunan Muria menjadikan tanah Muria subur dan panen melimpah, jauh dari kelaparan. Ini adalah bukti nyata bagaimana iman dan doa bisa mengubah takdir. Selain air di daratan, Sunan Muria juga punya kisah karomah yang berkaitan dengan sungai dan transportasi. Pernah dengar cerita tentang sungai yang berpindah jalur karena seorang wali? Konon, untuk memudahkan akses masyarakat dan para santri menuju makamnya atau pusat dakwahnya, Sunan Muria pernah memohon kepada Allah agar jalur sungai yang berkelok dan sulit dilewati bisa lurus. Dan sungguh, dengan izinnya, alur sungai itu seolah bergeser, menjadi lebih lurus dan mudah dilalui. Ada pula cerita tentang perahu Sunan Muria yang, dalam keadaan terdesak atau diperlukan untuk berdakwah ke tempat yang jauh, bisa bergerak dengan sangat cepat, seolah melaju tanpa dayung di atas air, bahkan terkadang tanpa perlu mempedulikan arah arus. Ini menunjukkan karomah beliau dalam memudahkan perjalanan dan menjangkau umat. Karomah Sunan Muria tidak hanya berkaitan dengan elemen fisik, tetapi juga dengan spiritual dan penglihatan batin. Sunan Muria juga dipercaya memiliki firasat yang tajam dan kemampuan melihat hal-hal yang akan terjadi atau mengetahui isi hati seseorang. Beliau seringkali memberikan nasihat atau peringatan yang pada akhirnya terbukti kebenarannya, membimbing umatnya menjauhi mara bahaya dan memilih jalan kebaikan. Bahkan, ada yang percaya bahwa hewan-hewan di sekitar Gunung Muria pun tunduk dan menghormati beliau. Ini menunjukkan tingginya derajat spiritual Sunan Muria, yang bukan hanya diakui oleh manusia, tetapi juga oleh ciptaan Allah lainnya. Karomah-karomah Sunan Muria ini, terlepas dari perdebatan rasionalitasnya, adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan kepercayaan masyarakat. Mereka adalah pengingat akan kekuatan doa, kebesaran Allah, dan keagungan para wali yang mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan kebaikan. Yang terpenting dari kisah karomah ini bukanlah keajaiban itu sendiri, melainkan keteladanan dan keimanan Sunan Muria yang begitu kuat, sehingga Allah menganugerahinya kemampuan luar biasa. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Mana karomah Sunan Muria yang paling membuatmu takjub? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Tonton terus channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya dari para wali Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.